Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du wa ba'dat tahiyah. Hadirin pemirsa, soimin, soimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan rangkaian peribadatan di bulan suci Ramadan yang kita cintai ini. Betapa tidak, masih banyak orang-orang yang memimpikan, yang menginginkan untuk sampai kepada bulan Ramadan yang kita cintai ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana hasilana muradana. Oleh karena itu, jangan sia-siakan momentum Ramadan ini. Maksimalkan momentum Ramadan ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya mau cerita tentang asbabun nuzul dari diturunkannya surat Al-Qadr. Surat yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Kisah ini diambil dari kitab Mukasyfatul Anbiya. Jadi dikisahkan suatu ketika para sahabat berkumpul dan duduk-duduk di bulan suci Ramadan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum kecil, sehingga para sahabat melihat Rasulullah dan kemudian menanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa engkau tersenyum wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh malaikat Jibril, suatu ketika ada segerombolan orang, segerombolan para nabi, segerombolan para ahli-ahli surga itu datang berjalan berbondong-bondong menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada satu orang yang dia tidak memiliki umat, tidak memiliki pasukan, dia hanya membawa pedang berjalan sendiri menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi ini adalah orang dari Bani Israel. Cerita ini turun-temurun, sehingga Rasulullah SAW tersenyum-senyum karena melihat Sam'un Al-Ghazi berjalan sendiri dengan kemuliaan tersebut, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat bertanya, kenapa ada orang yang mendapatkan kemuliaan demikian wahai Rasulullah? Akhirnya Rasulullah bercerita bahwa suatu ketika pada zaman Israiliyat itu ada orang yang memiliki mukjizat khusus, orang yang memiliki kekuatan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat atau kekuatan tersebut adalah tidak gampang ditaklukkan oleh musuh. Beliau mampu membunuh 1000 musuh orang kafir pada waktu itu, musuh-musuh Allah. Bahkan mukjizat yang paling luar biasa adalah beliau Sam'un Al-Ghazi mampu melunakkan besi, sekeras apapun besi itu, sebagaimana mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam. Hingga suatu ketika orang-orang kafir, musuh-musuh Allah itu sudah mulai terancam akan keberadaan dari Sam'un Al-Ghazi. Akhirnya raja kafir itu mengumpulkan para jawara untuk menundukkan Sam'un Al-Ghazi.
Hingga suatu ketika sang raja orang-orang kafir ini membawa sekitar 1000 pasukan untuk menangkap satu orang yang bernama Sam'un al-Ghazi. Namun beliau hanya menggunakan senjata atau pedangnya yang terbuat dari tulang unta. Beliau mampu menaklukkan semua 1000 orang kafir mati di tangan Sam'un al-Ghazi. Luar biasa. Sehingga sang raja bingung bagaimana cara menaklukkan Sam'un al-Ghazi. Akhirnya itu mengadakan sebuah sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap hidup-hidup, barang siapa yang mampu menyeret Sam'un al-Ghazi sampai ke sini, maka akan kuberikan hadiah yang tak terhingga. Akhirnya semua orang mencoba, namun tidak satupun yang mampu menemukan kelemahan Sam'un al-Ghazi, tidak mampu untuk mengalahkan Sam'un al-Ghazi. Hingga suatu ketika, karena pada waktu itu istri Sam'un al-Ghazi ini istri yang kurang beriman. Beliau, seorang istri Sam'un al-Ghazi ini adalah orang yang bisa dibilang masih bisa tertipu dengan harta. Matanya masih hijau ketika melihat harta. Istrinya bernama Delila pada waktu itu. Nah, Delila ini diiming-imingin oleh harta luar biasa oleh sang raja, sehingga dipanggillah Delila kepada hadapan raja. Wahai Delila, apa yang kamu inginkan akan aku kabulkan, akan tetapi ada satu syarat. Cari kelemahan Sam'un al-Ghazi. Sehingga Delila menyebutkan apa hal-hal yang dia inginkan dan rela mengkhianati suami yang dia cintai. Akhirnya apa? Akhirnya Delila ketika waktu tidur bercakap-cakap kepada Sam'un al-Ghazi dengan penuh cinta, penuh kasih sayang. Sehingga Sam'un al-Ghazi tidak menaruh curiga sedikit pun kalau sang istri ini akan berkhianat kepada Sam'un al-Ghazi. Hingga suatu ketika terjadi percakapan, ketika Sam'un al-Ghazi tertidur, akhirnya diikatlah dengan rantai yang sangat kuat. Diikat kakinya, diikat tangannya, dibelenggu seluruh tubuhnya. Sehingga Sam'un al-Ghazi terbangun, dan ketika terbangun beliau melihat dalam kondisi terikat. Dia terheran-heran. Wahai istriku, kenapa kamu melakukan hal ini? Tidak suamiku, aku hanya ingin melihat kegagah perkasaan suamiku ini. Akhirnya, oh begitu, bilang dong dari tadi, kata Sam'un al-Ghazi. Akhirnya apa? Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, prak, seluruh rantai hanya dengan satu kali hentakan semuanya sudah terburai dan lepas dari tangan Sam'un al-Ghazi. Sehingga dengan muka yang penuh dengan kebohongan, Delila ini mendekati Sam'un al-Ghazi. Wahai suamiku, kamu kan orang yang aku cintai dan kamu itu mencintai aku, kata Delila. Masa kamu tidak mau memberitahukan kepadaku perihal rahasia apa yang membuat engkau itu kuat? Akhirnya, wahai istriku, ini adalah rahasiaku. Tidak mungkin aku ceritakan kepada siapapun termasuk istri. Akhirnya apa yang terjadi? Istrinya ngambek. Konon kalau zaman sekarang istrinya tidak mau ngasih jatah. Samson tidak mau dikasih jatah. Kan ini sungguh menyedihkan. Akhirnya karena Samson adalah orang, atau Sam'un al-Ghazi adalah orang yang sangat mencintai istrinya, hanya wahai istriku, janganlah kamu cemberut, janganlah kamu ngambek. Sini akan aku ceritakan kepada engkau bahwa seluruh rahasia dari kekuatanku adalah berada di dalam rambutku. Apabila engkau memotong rambutku, maka kekuatan aku akan hilang. Seluruh kekuatan aku akan hilang. Oleh karena itu, jangan sampai siapapun memotong rambut. Hingga suatu ketika Sam'un al-Ghazi tertidur pulas tak berdaya. Tiba-tiba Delila mengeluarkan guntingnya untuk memotong rambutnya Sam'un al-Ghazi. Kemudian rambutnya diurai menjadi 8 potong bagian untuk mengikat seluruh kakinya, tangannya, lehernya, dan seluruhnya. Ketika berhasil menaklukkan Sam'un al-Ghazi, dan ketika itu pula sang
istri yang berkhianat namanya Dalilah memanggil raja kafir untuk datang menangkap dan meringkus Samun al-Ghazi. Akhirnya raja kafir datang, dan ketika datang Samun al-Ghazi sudah tidak berdaya, dan ditangkaplah dan diseretlah Samun al-Ghazi menuju tempat penyiksaan atau penjara yang terkejam yang telah disiapkan hanya untuk melumpuhkan atau hanya untuk membalas dendamkan raja atas perilaku Samun al-Ghazi yang telah mengganggu kekuasaannya. Akhirnya Samun al-Ghazi diseret kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Samun al-Ghazi melakukan penyiksaan yang begitu kejam, melakukan penyiksaan yang begitu dahsyat, yang mungkin kalau seandainya bukan sebagai nabi Allah, bukan sebagai utusan Allah, maka tidak mampu orang-orang biasa melakukan hal penyiksaan yang sangat berat tersebut. Kedua matanya dibutakan, seluruh tubuhnya dicambuk, kakinya, tangannya dilumpuhkan tak berdaya, sehingga waktu itu yang tersisa hanyalah hati dan pikiran yang masih mampu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika tidak berdaya, tidak memiliki siapa-siapa, Nabiullah Samun al-Ghazi memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Allahku, izinkan hamba diberikan hidup sekali lagi, izinkan kembalikan seluruh kekuatan yang saya miliki, maka saya berjanji saya akan menginfakkan diri saya akan mengorbankan seluruh hidup saya untuk berjuang di agamamu ya Allah ya Rabbi Subhanallah. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan seluruh permintaan Samun al-Ghazi, diberikan seluruh kekuatan, diberikan seluruh kesehatan kepada Samun al-Ghazi, sehingga Samun al-Ghazi kembali secara sempurna dan mampu waktu itu merobohkan istana yang begitu megah pada waktu itu, roboh sehingga menghancurkan seluruh istana dan semua orang yang ada di dalam istana tersebut, hancur lebur dan membunuh seluruh orang-orang yang menyiksa dan berkhianat kepada Allah dan berkhianat kepada Nabiullah Samun al-Ghazi. Setelah itu Nabiullah Samun al-Ghazi alaihissalam ini berjuang selama 1000 bulan. Ketika malam Nabiullah Samun al-Ghazi melakukan seluruh rangkaian ibadah, sholat tahajud, sholat hajat, dan seluruh ibadah tanpa tidur untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan siangnya dilakukan dengan untuk berpuasa dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1000 bulan. Sehingga pada waktu itu para sahabat tertegun mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Rasulullah. Para sahabat merasa ingin melakukan apa yang dilakukan oleh Samun al-Ghazi, yang siangnya dilakukan untuk berjihad, yang malamnya totalitas melakukan pendekatan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, alangkah luar biasanya kisah yang kau sampaikan terhadap Nabiullah Samun al-Ghazi. Akan tetapi bagaimanakah kita untuk mendapatkan kemuliaan sebagaimana kemuliaan Nabiullah Samun al-Ghazi tersebut, wahai Rasulullah? Akhirnya malaikat Jibril pun turun dan menyampaikan wahyu yang kita kenal dengan surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inilah kisah Nabiullah Samun al-Ghazi, Samson. Pada hakikatnya sesungguhnya jumlah nabi itu terdapat 124.000 nabi dan rasul, dan kemudian ada 313 rasul.
Dan kemudian yang wajib kita ketahui adalah 25 nabi dan rasul. Dan yang rasul ulul azmi itu terdapat 5 nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Isa alaihissalam, Nabiullah Musa alaihissalam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan Nabiullah Nuh alaihissalam. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa support terus my channel Alpin Kiek. Semoga channel ini menjadi channel perjuangan, channel dakwah yang rahmatan lil alamin. Silahkan support dengan cara klik like dan subscribe channel kita. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.